Alkisah mengisahkan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai mereka siang dan malam untuk menuju tanah Kanaan. Saat itu, Musa sedang berbicara kepada Tuhan di Gunung Sinai. Bangsa itu pun mengira kalau Musa telah mati. Bangsa itu menjadi gelap mata. Lalu mereka pun beramai-ramai menemui Harun. Tuanku Harun, Tuanku Musa tak kunjung datang. Gembala telah meninggalkan domba-dombanya. Ya Tuan, Tuanku Musa tak kunjung turun dari gunung sana. Mungkinkah ia telah mati di atas gunung itu? Pun yang terus didesak akhirnya menjawab bangsa itu. Tenanglah. Sekarang kumpulkan emas dan perhiasan kalian. Biarkan aku membuat patung yang kalian inginkan. Baik Tuan. Bangsa itu pun menyetujuinya dan bergegas pulang ke rumah mereka. Mereka mengumpulkan harta mereka dan membawanya kepada Harun. Kamu membawa apa untuk Tuan Harun? Aku membawa kalungku dan kalung anak-anakku. Sudahlah, nanti saya bisa lama. Mari langsung pada Tuan Harun Mereka pun memberikannya kepada Harun. Harun pun langsung mengumpulkan perhiasan itu dan membentuk patung lembu emas. Sepanjang hari, Harun membuat patung itu hingga menyelesaikannya. Setelah selesai, mereka pun memuji-muji patung itu dan menyorak-nyorakinya. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Pujilah Tuhan Tuhan emas, yang pajak telah kembali terpujilah. Sudah, pulanglah kalian masing-masing ke rumah kalian. Besok kita akan merayakan dan memberikan korban bakaran. Setelah itu, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Besoknya, mereka mendirikan mezbah kepada patung itu dan memuji-muji. Mereka memberikan persembahan kepada patung itu dan bersukacita karena sementara itu, Tuhan melihat perbuatan bangsa jahat itu. Ia pun berbicara kepada Musa. Hambaku Musa. Ya Tuhan, aku di sini. Turunlah, sebab bangsa yang kupilih, yakni bangsa Israel, mereka bagai domba yang lepas dari kandang. Mereka membuat patung dan menyembahnya sebagai Tuhan mereka. Sekarang, biarlah mereka mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka. Tuhanku Allah Israel, janganlah merancang hukuman atas bangsa pilihanmu. Engkau yang menyertai mereka dan membimbing mereka. Tuhan, jauhkanlah mereka dari murka-Mu. Tuhan pun menyesal merancang hukuman kepada bangsa itu. Musa pun berpaling dari Gunung Sinai. Ia turun bersama hambanya Yosua. Ia pergi kepada bangsa yang telah berdosa itu. Ia turun sambil membawa 2 loh batu yang berisi hukum Allah. Ketika Musa sudah di kaki gunung, sangat marahlah Musa. Musa melihat dari kejauhan dosa bangsa itu. Ia menghancurkan loh batu di kaki gunung itu. Lalu murkalah Musa. Ia pun menghancurkan patung itu dan menghaluskannya. Kemudian ia menaburkannya di atas air bangsa itu. Dan Musa kemudian berbicara kepada bangsa itu dan berbicara kepada Harun. Pergilah, minum air ini wahai bangsa pilihan Tuhan.
apa yang mereka perbuat, sehingga engkau mengikuti niat busuk mereka. Engkau tahu Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Itu semua karena Tuhan sangat lama tak kunjung turun dari Gunung Sinai. Mereka pikir bahwa Tuhan itu sudah mati. Musa pun melihat bahwa bangsa itu telah jatuh ke dalam dosa. Ia pun mengumpulkan orang yang masih memihak kepada Tuhan Allah Israel. Apakah yang masih memihak kepada Tuhan? Tanya kepada lalu Tuhan. Pergilah, kita akan ditinggalkan menunggulah denganmu, denganmu, bukan lagi untuk berbuat. Mereka pun membunuh saudara mereka sendiri. Pada saat itu, tewaslah 3.000 orang Israel. Itu menjadi aib bagi bangsa itu karena perbuatan bodoh. Roda kehidupan selalu berjalan. Bangsa Israel berbuat dosa karena menyembah patung lembu emas. Mereka mengumpulkan harta mereka untuk membuat patung tersebut. Lalu di akhir cerita, kita melihat mereka pun mendapat akhir yang buruk karena perbuatan mereka. Bangsa besar yang dituntun Tuhan berakhir dengan jatuh ke dalam dosa. Cerita ini mengajarkan kita untuk jangan meninggikan hati dengan apa yang kita miliki, karena itu akan menjadi kejatuhan bagi kita.